Kenyataan biadab, menghina, itu ada. Ya. Apa yang tak betul? Termasuk pendang. Kalau tak tahu, baik. Kalau tak tahu, tanya. Dakwaan berkenaan Malaysia menyerah seluas 5,227 hektar kepada Indonesia sebagai pampasan bagi 3 buah kampung di kawasan Nunukan adalah tidak benar dan penipuan, kalaupun tidak niat jahat sama sekali. Jadi sebab itu kita harus terikat dengan perjanjian, ya. Dan yang dipertikai saya lihat itu di belah peta di belah bawah itu adalah kawasan yang dari awal sejak 1915 ditekankan, dan semua rekod kita menjelaskan ia tidak kita sahkan tapi tidak pernah kita tuntut sebagai milik Malaysia. Sampai hari ini, sampai detik ini, masih banyak kekayaan kita yang dicuri, yang diselundupkan, yang diambil oleh kekuatan-kekuatan yang tidak bertanggung jawab. TNI harus introspeksi diri. Dengan semua organisasi yang kita miliki, TNI harus tanggap, TNI harus bantu penegak hukum, TNI harus bantu pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk menjaga kekayaan kita, sumber daya alam kita. Suasana politik Malaysia tiba-tiba memanas akibat isu perbatasan wilayah dengan Indonesia. Dewan Rakyat atau DPR Malaysia menuduh Perdana Menteri mereka Anwar Ibrahim sebagai pengkhianat. Politikus 78 tahun tersebut dianggap lebih memihak kepentingan Indonesia dibanding negaranya sendiri. Anwar dituduh menyerahkan lahan seluas 5.207 hektar kepada Indonesia. Memanasnya isu perbatasan Malaysia-Indonesia ini langsung ditanggapi serius oleh Presiden Prabowo Subianto. RI 1 segera memprioritaskan perlindungan batas wilayah NKRI dari gangguan asing. Bagaimana ketegasan Prabowo Subianto dan pemerintah Indonesia kasih paham Malaysia soal perbatasan wilayah dengan Malaysia? Malaysia ribut sendiri gara-gara perbatasan. Kabar mengejutkan baru saja datang dari negara tetangga kita, Malaysia. Negeri jiran ini tiba-tiba gaduh sendiri karena masalah perbatasan dengan Indonesia. Hal ini terlihat saat sidang Dewan Rakyat Malaysia pada 5 Februari lalu. Forum yang semula berjalan tenang tiba-tiba ricuh karena banyak anggota parlemen yang menuduh Anwar Ibrahim berkhianat. Kenyataan biadab, menghina, itu ada. Ya. Apa yang tak betul? Termasuk pendang. Kalau tak tahu, baik. Kalau tak tahu, tanya. Mereka menyebut Perdana Menteri Malaysia ini lebih membela kepentingan Indonesia. Tuduhan ini langsung dibalas keras oleh Anwar karena merasa direndahkan. Ia langsung menyebut para anggota parlemen tersebut sebagai orang biadab. Pasalnya mereka dengan semena-mena menuduhnya sebagai pengkhianat bangsa sendiri. Anwar kembali menyemprot para anggota parlemen yang menurutnya asal bicara soal isu perbatasan Malaysia dan Indonesia. Jika Anda tidak tahu, tanyakan. Jika Anda tidak tahu, jangan mengumpat. Jika Anda tidak tahu, tanyakan. Katanya pada sidang Dewan Rakyat di sini hari ini. Ucap Anwar. Selain memarahi para anggota parlemen yang kontra, politikus 78 tahun ini juga membantah telah mengkhianati Malaysia. Ia menjelaskan kalau tak ada sejengkal pun tanah Malaysia yang diserahkannya pada Indonesia. Dakwaan berkenaan Malaysia menyerah seluas 5,227 hektar kepada Indonesia sebagai pampasan bagi 3 buah kampung di kawasan Nunukan adalah tidak benar dan penipuan, kalaupun tidak niat jahat sama sekali. Statement Anwar ini berusaha membantah isu wilayah Sabah setuju memberikan lahan seluas 5.207 hektar kepada Indonesia. Penyerahan wilayah tersebut merupakan tukar guling atas 3 desa di Pulau Sebatik, yakni Kampung Kabulangalor, Kampung Lepaga, dan Kampung Tetagas yang masuk Malaysia. Sebagai informasi, Indonesia memang kehilangan batas wilayah 3 desa tersebut
yang jatuh ke pelukan Malaysia. Hal ini sudah dikonfirmasi oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Ossi Dermawan. Sejumlah warga Indonesia harus merasakan dampaknya karena batas wilayah bergeser. Di sini kita bisa lihat bahwa warga yang terdampak tanahnya masuk ke wilayah Malaysia sekarang ada 19 pemegang sertifikat. 1 orang yang dokumen lain, lalu ada 26 yang merupakan dokumen desa dan 5 orang pemegang akta di bawah tangan, ujar Ossi. Meski kehilangan 3 desa di Pulau Sebatik yang sekarang menjadi milik Malaysia, pemerintah Indonesia berhak mengklaim 127 hektar di wilayah Sebatik. Kalau hasil konsekuensi atas kesepakatan, Indonesia mendapatkan hak seluas 127 hektar, sedangkan Malaysia mendapatkan hak seluas 4,9 hektar, tambah Ossi. Berdasarkan penjelasan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang ini, Indonesia untung besar. Pemerintah RI mendapatkan ratusan hektar wilayah baru setelah kehilangan 3 desa di Pulau Sebatik. Kembali ke Anwar, ia menjelaskan penentuan batas wilayah tersebut sepenuhnya mengacu pada perjanjian historis tahun 1891 dan 1915. Perundingan untuk penggambaran ulang perbatasan telah dimulai sejak 1977 dan diselesaikan secara bertahap, ujar Anwar di hadapan Dewan Rakyat. Sampai di sini kita bisa menarik kesimpulan kalau Perdana Menteri Malaysia ini ogah mengakali batas wilayah antara Malaysia dan Indonesia. Anwar takut memancing konflik dengan Indonesia hanya karena masalah penetapan perbatasan. Wajar jika dia mengecam keras anggota DPR Malaysia yang ingin membesar-besarkan masalah ini. Menurut Anwar, Indonesia memang berhak untuk mengklaim sebagian wilayah perbatasan. Hal tersebut sudah diatur dalam sebuah perjanjian yang disepakati kedua negara pada 1915. Salah satu bunyi kesepakatan tersebut adalah NKRI berhak atas 5.987 hektar wilayah di Sungai Sinapat sampai Sungai Sesai. Jika Anda melihat peta, area itu sudah menjadi hak Indonesia sejak awal. Tetapi karena peta tersebut belum difinalisasi, kami tidak menyetujuinya. Namun selama ini, sejak tahun 1915, hal ini tidak pernah diperdebatkan oleh pemerintah Inggris maupun pemerintah